Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian ontologis Pancasila. Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa mendalam yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa-bangsa Indonesia dan merumuskannya ke dalam suatu sistem dasar negara. Dari situlah muncul Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai yang dikemukakan oleh Notonegoro, bahwa filsafat Pancasila secara kajian ontologis dimaksudkan cara untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Sedangkan pada sisi lain, Notonegoro juga menyebutkan bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Hal itu dikarenakan manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila Pancasila. Kajian ontologis Pancasila pada hakikatnya dari keberadaan sila-sila Pancasila adalah manusia. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila memiliki hak-hak yang mutlak. Hak-hak yang mutlak tersebut terdiri atas susunan kodrat, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, serta sebagai makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan inilah, maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila yang lainnya. Nah, pada sila yang pertama, Tuhan adalah sebagai asal mula segala sesuatu. Tuhan adalah mutlak, sempurna dan kuasa, tidak berubah, tidak terpadas pula sebagai pengatur tata tertib alam. Pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara adalah lembaga kemanusiaan yang diadakan oleh manusia. Pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan adalah sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Adapun hasil persatuannya adalah rakyat, sehingga rakyat adalah merupakan unsur pokok negara. Nah, pada sila keempat yaitu maka pokok sila keempat ialah kerakyatan, yaitu kesesuaiannya dengan hakikat rakyat. Nah, yang terakhir yaitu sila kelima. Dengan demikian logikanya, keadilan sosial didasari dan dijiwai oleh sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, setiap penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan memiliki sumber pada nilai Pancasila, seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, kewajiban negara, warga negara, sistem hukum negara, moral negara, dan aspek penyelenggara lainnya. Selanjutnya ada kajian epistemologi Pancasila. Epistemologi merupakan studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, serta hakikat ilmu pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Menurut Titus dalam Kailan tahun 2007 halaman 15, terdapat 3 persoalan mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga ada tentang watak pengetahuan manusia. Ada 2 macam hubungan sekurang-kurangnya antara epistemologi dan Pancasila. Yang pertama, Pancasila berkedudukan sebagai objek epistemologi, dan yang kedua, Pancasila menjadi faktor yang memberi spesifikasi terhadap epistemologi. Dengan kata lain, berbicara mengenai hubungan antara epistemologi dan Pancasila adalah berbicara di dalam medan epistemologi sosial. Dalam kaitan dengan adanya berbagai jenis pengetahuan, maka Pancasila dapat menjadi objek dari refleksi epistemologi baik melalui jenis pengetahuan ilmiah, melalui telaah kefilsafatan, ataupun melalui refleksi teologis. Kita perlu melihat perbedaan antara kegiatan yang satu dengan yang lain dan menyadari hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Epistemologi yang dijiwai Pancasila adalah epistemologi yang di samping dibangun atas dasar epistemologi dasar juga harus diperkokoh oleh sistem
filsafah kemanusiaan yang jelas dan kuat. Namun semua ini tentu harus didukung oleh kredibilitas Pancasila di dalam tingkat pelaksanaannya. Selanjutnya ada kajian aksiologi Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai. Dikatakan memiliki nilai apabila berguna, benar, bermoral, etis, dan bernilai religius. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jujun S. Surya Sumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut John Sinclair, dalam lingkup kajian filsafat, nilai merujuk pada pemikiran atau suatu sistem seperti politik, sosial, dan nilai itu sendiri adalah sesuatu yang berharga yang diidamkan oleh setiap insan. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Aksiologi menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai secara kesemestaan. Aksiologi Pancasila pada hakikatnya sejiwa dengan ontologi dan epistemologisnya. Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional merupakan konsistensi landasan ontologisnya, yaitu pandangan bangsa Indonesia tentang hakikat keberadaan manusia. Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional adalah nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai religius yang menjadi dasar dan sumber nilai bagi nilai kemanusiaan. Nilai-nilai religius dan kemanusiaan menjadi dasar dan sumber nilai bagi nilai persatuan kebangsaan, nilai demokrasi, kerakyatan, dan nilai keadilan. Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional merupakan landasan pertimbangan merumuskan tujuan pendidikan, terutama dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan norma-norma moral Pancasila. Landasan filosofis pendidikan nasional adalah Pancasila. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, landasan filosofis pendidikan nasional berasumsi bahwa 1. Segala sesuatu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya adalah keinginan luhur, yaitu yang pertama, negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Pancasila adalah mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 3. Manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, bersifat monodualisme dan monopluralisme. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan keduniawian maupun kehidupan spiritual, sosial dan individu, kejiwaan dan fisik. 4. Pengetahuan diperoleh melalui pemikiran, pengalaman, dan penghayatan. 5.
Perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan umum, dan hati nurani manusia. 6. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 7. Kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, serta pendidikan profesional. 8. Mengutamakan cara belajar siswa aktif atau CBSA dan penuh penghayatan. Berbagai metode dapat dipilih dan dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan. 9. Peranan pendidikan dan peserta didik pada dasarnya berpegang teguh pada prinsip keteladanan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Implikasi filsafat Pancasila bagi pendidikan. Filsafat pendidikan Indonesia berakar dari nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Nilai Pancasila tersebut ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua level dan jenis pendidikan. Terdapat dua pandangan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan. Yang pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Filsafat pendidikan nasional memandang bahwa manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan segala fitrahnya. Yang kedua, makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya. Yang ketiga, makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik. Pandangan yang kedua yaitu tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan filosofis, pendidikan nasional dipandang sebagai peranata sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya dalam masyarakat. Nah, menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir, daya perasaan menuju ke arah tabiat manusia, maka filsafat juga diartikan sebagai teori umum pendidikan. Dalam sejarah pendidikan dapat dijumpai berbagai pandangan atau teori mengenai perkembangan manusia dan hasil pendidikan, yaitu yang pertama, empirisme, bahwa hasil pendidikan dan perkembangan bergantung pada pengalaman yang diperoleh anak didik selama hidupnya. Yang kedua, nativisme, oleh Schopenhauer berpendapat bahwa bayi lahir dengan pembawaan baik dan buruk. Yang kedua, naturalisme J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak seorang anak pun lahir dengan pembawaan buruk. Yang keempat, konvergensi oleh William Stern berpendapat bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. Nah, Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Maka dari itu, filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan dengan memperhatikan fungsi pendidikan dalam membangun potensi bangsa, khususnya dalam melestarikan kebudayaan dan kepribadian bangsa yang ada, pada akhirnya menentukan eksistensi dan martabat bangsa. Maka sistem pendidikan nasional dan filsafat pendidikan Pancasila seyogyanya terbina secara optimal supaya terjamin tegaknya martabat dan kepribadian bangsa. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohania dan spiritual sistem pendidikan nasional. Tiada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan.